الحلقة في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. Sadaqallahul azim. Bapak saudara-saudara sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesempatan dan kesehatan yang Allah berikan ini kepada kita bisa kita manfaatkan seoptimal mungkin untuk menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan kehidupan kita di dunia ini adalah hanya mengabdi, menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jadikan seluruh kesibukan kita itu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sallallahu alaihi wasallam kita mohon kepada Allah buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana ayat yang khatib bacakan tadi dalam surat Hud 108, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah khalidina fiha. Adapun orang-orang yang berbahagia maka tempatnya di dalam surga. Badamatus samawati wal ard illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majzud. Mereka kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi, kecuali Allah berkehendak lain, dan itu adalah sebagai karunia yang akan diberikan kepada kita tanpa putus-putusnya. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, maka kebahagiaan di sini yang Allah maksud adalah kebahagiaan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini apapun yang kita lakukan tujuannya adalah mendapatkan kebahagiaan. Apapun, mau kita mendapatkan jabatan, harta dan sebagainya, tujuannya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Tetapi apakah kebahagiaan yang hari ini yang kita rasakan itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dikatakan oleh Allah, orang yang bahagia itu nanti tempatnya di surga. Nah, kalau kita di dunia sekarang sudah merasakan kebahagiaan, apakah kita pantas masuknya surga Allah Subhanahu wa taala? Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ada sebuah kasus seorang istri suami atau pasangan suami istri bertengkar. Kata suaminya kepada istrinya, engkau akan aku buat menderita dan celaka. Ini kata suaminya ketika dia bertengkar dengan istri.
Maka kata istrinya, engkau tidak akan mampu mencelakakanku atau membuat aku menderita sebagaimana engkau membuat aku bahagia. Kalau kebahagiaan itu diukur dengan uang belanja, dengan harta, mungkin engkau bisa membahagiakanku. Tetapi kebahagiaanku itu ada dalam imanku. Imanku berada di dalam relung hatiku, dan hatiku dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jawaban sang istri. Kebahagiaannya itu dalam imannya. Di dalam imannya tidak ada yang bisa mencelakakannya, merusaknya, dan sebagainya. Sebagaimana dikatakan juga oleh Imam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan tidak ada manusia yang mampu merusaknya, yang mampu menghancurkannya, karena surganya di dalam imannya. Iman itu dalam dirinya, kemanapun dia pergi dia akan ikut. Sementara penjaranya adalah dalam kesendiriannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kematiannya dalam syahidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau dia diasingkan, merupakan wisata baginya. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Ibnu Taimiyah kita tahu oleh pemimpin yang zalim kemudian diasingkan, dipenjarakan. Tetapi kata Ibnu Taimiyah, dia tidak susah, tapi dia tetap bahagia. Kenapa? Kebahagiaannya dalam imannya. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, inilah kebahagiaan itu, kebahagiaan dalam imannya. Maka pada hari ini kita lihat bagaimana kita memaknai kebahagiaan itu. Sebagaimana Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah mengatakan ada 3 yang menyebabkan orang itu bahagia. Yang pertama adalah kebahagiaan dari luar dirinya, dari eksternal. Kebahagiaan yang disebabkan oleh hartanya. Dengan melimpah ruahnya harta yang dimilikinya, jabatan yang dimilikinya, membuat dia bahagia. Dengan harta itu dia bisa melampiaskan segala nafsu dan syahwatnya. Ketika dia membelanjakan hartanya, berpoya-poya, apapun yang diinginkan ada, mendatangkan kebahagiaan. Ini kebahagiaan eksternal, di luar dirinya. Ini kita rasakan. Kita susah atau bahagia diukur dengan materi. Siapapun kita, diukur dengan materi. Apalagi saat ini, Masya Allah, ada yang bahagia, ada yang murung, ada yang stres. Kenapa? Baru selesai kita melakukan pesta demokrasi. Ada yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang belum. Maka dikatakan, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah wahai Muhammad, kekuasaan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan Allah berikan kekuasaan itu. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dan siapa yang tidak diinginkan oleh Allah, Allah cabut kekuasaan itu daripadanya. Maka siapapun yang diinginkan oleh Allah, Allah yang punya kuasa, Allah yang punya kekuasaan. Kalau kita mendapatkan hari ini apa yang kita inginkan, maka adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita pahami, kekuasaan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semakin banyak jabatan yang kita miliki, maka semakin berat hisab kita di yaumil hisab. Tetapi bagi orang-orang yang amanah, maka insya Allah kekuasaan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dekat dengan Allah, semakin meningkat ketakwaannya ketika diberikan amanah kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi saudara-saudara kita yang diamanahkan oleh Allah, insya Allah kita berdoa. Kita berdoa mudah-mudahan dengan kekuasaan itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ini yang menjadikan dia bahagia.
ketika dia diberikan amanah oleh Allah sebagai anggota dewankah, sebagai presidenkah, kebahagiaannya itu, ini adalah kekuasaan yang Allah berikan kepadanya, maka dengan kekuasaan ini harus saya gunakan semaksimal mungkin untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian menurut Ibnu Qayyim yang kedua adalah kebahagiaan oleh fisik, jasad yang dimilikinya. Ada orang-orang yang sibuk mengurus jasadnya, memperindah tubuhnya. Maka dikatakan oleh syair Arab itu, wahai jasad yang sibuk untuk mengurus dirinya jasad, sementara manusia itu adalah ruhnya. Maka ada orang-orang yang dilalaikan ketika dia disibukkan dengan mempercantik, memperindah tubuhnya, dimodifikasi dan sebagainya, merubah bentuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan fisik itu dia makin bahagia, makin bangga dan sebagainya. Kebahagiaan yang dihadirkan dengan kelebihan fisik yang dia dimilikinya. Kemudian yang ketiga adalah kebahagiaan dunia akhirat. Kebahagiaan dunia akhirat adalah kebahagiaan ketika dia berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita merasakan ketika kita melakukan kemaksiatan, dosa, apa saja bentuknya, kita bahagia pada saat itu. Contoh, kita melakukan zina, Masya Allah, zina mata. Mungkin kita bisa menikmatinya pada waktu itu, tetapi setelahnya kita menyesal. Maka orang yang bahagia ketika melakukan dosa sesaat saja, tetapi penyesalan yang lama. Tetapi bagi orang-orang yang melakukan ibadah dengan susah payah, mungkin pada waktu itu dia susah, dia melakukan puasa, menahan haus dan lapar, tetapi sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dia akan merasakan kebahagiaan yang lama ketika dia sudah melakukan ibadah. Ketika seseorang membantu saudaranya, melakukan kebaikan, menolong yang membutuhkan, pada waktu itu dia mungkin melakukan kesusahan atau mengurangi hartanya, tetapi ada semacam kebahagiaan dalam dirinya karena dia sudah membantu saudaranya. Inilah kebahagiaan yang sebenarnya. Ketika kita melakukan memang susah payah, tetapi setelahnya kita akan merasakan kebahagiaan-kebahagiaan. Inilah kebahagiaan yang hakiki. Ada orang yang sudah merasakan di dunia, tetapi mungkin ada juga orang yang hanya merasakan di akhirat. Bersusah payah jadi hidup di dunia ini. Kenapa? Karena di dunia ini dikatakan darul amal, tempat kita beramal. Sementara darul jaza, hari pembalasan adalah di akhirat nanti. Maka bersabarlah bagi kita yang belum mendapatkan mungkin kebahagiaan itu. Tetapi insya Allah kebahagiaan itu akan kita dapatkan nanti ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Jumat rahimakum, ini 3 hal yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Maka apa yang sesungguhnya yang membuat kita bahagia? Yang pertama adalah membuat seseorang bahagia adalah dengan keimanan, dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semakin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin muncul kebahagiaannya. Bukankah dikatakan ketika para sahabat mendapatkan kesusahan, maka diperintahkan kepadanya untuk melakukan sholat. Begitu juga Rasulullah SAW, ketika Rasul mendapatkan masalah, maka beliau melakukan sholat. Dengan sholat itu memunculkan kebahagiaan. Wasta'inu bis sabri wassalah. Maka dengan sholat dan sabar itu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, maka dengan keimanan, dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita, ini merupakan kebahagiaan yang paling besar. Tidak semua orang mendapatkan petunjuk, yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, untuk menerima kebenaran. Tetapi barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hatinya menjadi sempit seperti dia mendaki ke langit.
Maka bagi kita yang dilapangkan dada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah menerima kebenaran, mudah menerima ajaran Islam itu. Ini bagi orang-orang yang dilapangkan dadanya, dia akan merasakan kebahagiaan dalam keimanannya. Kenapa? Dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang disempitkan hatinya, dia sudah melakukan ibadah salat, puasa, zakat, tetapi hatinya masih sempit. Kenapa? Inilah orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam yang hak melakukan kebatilan, mencampurkan yang hak dengan yang batil, sehingga hati menjadi sempit. Kemudian yang kedua adalah tazkiyatun nafs, membersihkan diri kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang membersihkan dirinya. Allah mencintai mereka. Coba bayangkan, begitu banyak dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bertaubat kepada Allah, Allah cintai kita. Allah cintai kita. Mana ada manusia ketika kita melakukan kesalahan kepadanya mungkin dimaafkan, tetapi tidak mungkin dia mencintai kita. Saya maafkan, tetapi belum tentu dia mencintai kita. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala, ketika kita benar-benar membersihkan diri kita dari dosa, maka Allah ampuni dosa kita dan Allah cintai kita. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, dalam ayat dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena kita memang diberikan dua potensi, potensi lalai, fujur, dan kemudian potensi takwa. Maka kelalaian dan ketakwaan itu saling berbarengan. Maka kita sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan, tetapi yang Allah perintahkan kepada kita senantiasa kita membersihkan diri kita. Siapa yang tidak berdosa? Setiap langkah yang kita langkahkan, setiap mata yang kita lihat, semua penuh dengan dosa. Tetapi Allah mencintai bagi hamba-hambanya menyadari terhadap dosanya, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada salah satu sahabat, tidak semua sahabat Rasul itu yang ibadahnya sama, tidak. Ada juga sahabat Rasul itu yang jahil, tetapi dia yang membuat Rasulullah bahagia, Nuaiman ini banyak melakukan kejahilan, tetapi ketika Rasulullah melihat dia bahagia. Tetapi kata Allah, ingat para sahabat yang lain, dalam hati Nuaiman ada kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Kita, apakah ada kecintaan kita kepada Allah dan Rasul? Mungkin masih banyak dosa yang kita lakukan, tetapi ada kecintaan kita kepada Allah dan Rasul, dan itulah mudah-mudahan menyelamat kita nanti di hadapan Allah. Ada orang yang ibadahnya luar biasa, tetapi tidak ada rasa cintanya sedikit pun kepada Allah dan Rasulnya. Belum tentu ibadahnya bisa menyelamatkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, tazkiyatun nafs, membersihkan diri dari dosa-dosa. Maka orang yang senantiasa menyesali perbuatannya, membersihkan dirinya, maka insya Allah dia akan dicintai oleh Allah, muncul kebahagiaan dalam dirinya. Kemudian yang ketiga adalah kebahagiaan itu akan kita dapatkan dengan melakukan salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka mudah-mudahan dengan salat yang kita lakukan muncul hadir kebahagiaan. Bagi kita yang ketika kita sudah melakukan salat kemudian tidak muncul kebahagiaan, ketenangan dalam hati kita, maka perlu kita pertanyakan salat yang kita lakukan itu benar atau tidak. Karena dengan salat itu membantu seseorang dalam persoalan dan masalah apapun. Tetapi ketika dia selesai melakukan salat kemudian tidak selesai masalahnya, tidak ada muncul ketenangan, maka perlu kita perbaiki salat-salat kita. Kemudian yang keempat adalah ridho, qanaah, ikhlas menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk hari ini bagi saudara kita yang belum diberikan amanah oleh Allah, maka kita ridho, kita qanaah, walaupun belum ada keputusan KPU, tetapi di antara kita sudah ada tahu hasilnya berapa, saya belum dapat dan sebagainya. Ridho kita, qanaah kita. Mungkin kita tidak dijadikan apa yang kita inginkan, menjadi anggota dewan dan sebagainya. Ketika kita menjadi anggota dewan, mungkin
kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesibukan kita tidak sempat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini Allah selamatkan kita. Ketika kita diberikan amanah, kita tidak amanah, kita melakukan korupsi dan sebagainya, sehingga kita masuk dalam dosa-dosanya Allah Subhanahu. Maka bagi mereka yang berprasangka baik kepada Allah, maka insya Allah hasilnya juga baik. Hadir kebahagiaan dalam diri kita, ridho kita. Saya sudah ikhtiar, usaha maksimal, mudah-mudahan apa yang saya lakukan itu menjadi amal soleh bagi saya. Tidak ada satupun perbuatan yang tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah zikir. Senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang-orang yang beriman adalah hatinya menjadi tenang ketika mengingat Allah. Alla bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Sidang jemaah Jumat rahimakum. Inilah yang akan memunculkan kebahagiaan di dalam diri kita. Inilah kebahagiaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ketaatan kepada Allah muncul hadir kebahagiaan kita. Maka dengan harta, dengan apapun itu menjadi wasilah bagi kita mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semakin kita jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan senantiasa kita merasakan kebahagiaan yang sebenarnya dalam kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah inni usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya kharijal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minas salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarruna wa takhasuna wa ta'abudana wa tamim taksirna ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansurna ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.